Bab 131. Teknik pedang rahasia kedua. Di dalam gua, nyala api bergoyang, menerangi gua besar itu dengan terang. Suara angin kencang yang pecah, dan hal pertama yang dirasakan orang ketika mendengarnya adalah ketajaman. Suara angin yang pecah semacam itu sangat murni, tanpa kotoran sedikit pun, dan luar biasa tajam. Di antara 10 pancang besi setebal pinggang, salah satunya memegang pedang. Cahaya pedang mengalir seperti salju putih atau embun beku. Rasa dingin tiba-tiba turun, dan udara di sekitarnya terasa seperti akan membeku. Cahaya pedang menyala seperti es dan salju, dan bekas pedang tertinggal di 3 tiang besi halus. Setiap tanda pedang memiliki panjang dan kedalaman yang sama, seolah-olah telah dihitung dengan sengaja, menunjukkan kontrol yang luar biasa. Aliran tidak pernah berakhir. Dengan teriakan rendah, Carson Chen menghunus pedangnya. Cahaya pedang itu seperti air sungai yang deras. Kemudian, tumpukan besi halus kedua tidak terhindar, dan dipotong dan dihancurkan menjadi 2. Harus diketahui bahwa tumpukan besi halus di sini 2 atau 3 kali lebih tebal dari tumpukan besi halus Tianyaotang. Menghancurkan tumpukan besi halus setengah tebal dengan satu gerakan menunjukkan bahwa kekuatan Carson Chen telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ini berarti bahwa setelah mencapai tahap ke-6 seni surgawi pedang sejati, kekuatan pedang meningkat sebesar 100%. Setelah tingkat kultivasi mencapai kesempurnaan besar alang darah energi, kekuatannya lebih kuat, kecepatannya lebih cepat, dan aliran tak berujung juga telah mencapai kehalusan di alam, kekuatannya semakin ditingkatkan. Saya tidak tahu seberapa besar perbedaan kekuatan saya saat ini dengan petarung yang telah dilatih di Jinjing. Carson Chen diam-diam berkata, alam darah energi adalah alam utama pertama bagi petarung, dan alam latihan kekuatan adalah yang kedua. Kesenjangan antara alam utama sangat jelas, tetapi sejauh mana itu jelas, Carson Chen tidak tahu dalam benaknya. Bagaimanapun, lawan pertama yang saya temui adalah utusan kelelawar darah, yang terluka parah, tingkat kultivasinya tidak diketahui, dan kekuatannya sulit untuk dinilai. 2 revolusi, 3 atau bahkan 4 revolusi. Saya tidak tahu persis seberapa kuat Lian Jinjing. Pikiran itu cepat berlalu. Carson Chen menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan menghunus pedangnya lagi. Aliran panjang. Aliran tidak pernah berakhir. Di bawah pengecoran terus-menerus, tumpukan besi halus dihancurkan satu persatu, tetapi dalam sekejap mata 3 kali, semua tumpukan besi halus dihancurkan. Untuk petarung, ledakan terus-menerus semacam ini menghabiskan banyak energi dan darah, dan juga menghabiskan banyak kekuatan fisik, tetapi Carson Chen tidak merasakan banyak. Kemurnian energi dan darah yang murni sangat mencengangkan, mengkonsumsi sedikit dan pulih benar-benar cepat. Dari titik ini, kita dapat melihat kengerian alam darah energi Anda tidak menghabiskan ki, darah, dan kekuatan fisik Anda dalam sekejap. Anda dapat dengan cepat pulih dan tetap dalam kondisi terbaik, seperti serta keinginan spiritual Anda ini hanyalah seorang pejuang ini seperti tidak mengetahui seberapa lelah Anda, bahkan jika kekuatan Anda sedikit lebih tinggi dari Anda sendiri, Anda akan dikonsumsi sendiri. Kemarilah, ganti taruhannya, teriak Carson Chen, suaranya mengandung momentum yang mencengangkan, dan ada semacam ketajaman. Segera, seseorang masuk dan mengambil tumpukan besi halus yang hancur, dan setelah beberapa saat, tumpukan besi halus baru dibawa masuk. Bagaimana kabar Carson Chen selama ini? Utusan Qing Yuan bertanya kepada orang-orang di bawah. Melapor ke utusan guru Qing Yuan, Carson Chen berlatih setiap hari, dan sekarang dia telah mengganti tumpukan besi halus yang ke-7. Orang-orang di bawah menjawab dengan hormat. Babak ke-7. Utusan Kera Hijau terkejut. Kekerasan tumpukan besi halus sangat mencengangkan, dan kekuatan alam darah energi sangat sulit dihancurkan, dan perlu dipukul berkali-kali. Carson Chen baru berada di gua selama 10 hari, dan sungguh luar biasa untuk menggantikannya tumpukan besi halus yang ke-7. Oke, berapapun harganya, berikan padanya. Utusan Qing Yuan tersenyum. Semakin mendominasi perilaku Carson Chen, semakin bahagia dan lega dia.
Ini berarti potensi kekuatan Carson Chen sangat mencengangkan, dan pasti akan semakin menakutkan ketika dia dewasa. Apalagi, fakta yang tak terbantahkan bahwa yang lain pesta telah berhasil mengintegrasikan darah monster di seluruh dunia, hanya orang-orang dari Sekte Setan Hitam yang dapat melakukan ini. Apakah Chen Zong mau mengakuinya atau tidak, dia adalah anggota Sekte Setan Hitam. Selain itu, Carson Chen menghancurkan 6 tumpukan-tumpukan besi halus hanya dalam 10 hari dari mata utusan King Yuan. Tidak ada yang disembunyikan tentang kekuatannya, yang berarti bahwa pihak lain tidak sengaja menyembunyikannya. Praktek. Keterampilan Tianjue pedang sejati telah mencapai tingkat ke-6, yang merupakan tingkat tertinggi, dan tidak ada peningkatan lebih lanjut. Itu juga merupakan batas ketika basis kultivasi mencapai kesempurnaan besar alam darah energi. Itu adalah batas yang dianggap salah dalam legenda kecuali jika Anda dapat menembus ke kondisi latihan kekuatan, tidak ada peningkatan juga. Bahkan Carson Chen Zong tidak perlu memperhatikannya, kekuatan seluruh tubuh akan bekerja dengan sendirinya, dan akan berada pada kondisi puncaknya setiap saat. Dengan cara ini, Carson Chen menghemat waktu untuk melatih keterampilan dan meningkatkan kultivasinya, dan menghabiskan seluruh waktunya untuk ilmu pedang. Secara bertahap, Carson Chen menemukan bahwa kesempurnaan besar alam darah energi sebenarnya dapat memiliki sedikit efek pada keinginan spiritual, dan tampaknya sedikit memperkuat keinginan spiritual, membuat keinginan spiritual lebih bulat dan transparan. Ilmu pedang Afterimage, teknik pedang Willow, teknik pedang elang, ilmu pedang petir, 8 jurus pedang sejati, teknik pedang lampu split, ilmu pedang Lone Star, ilmu pedang Changliu. Satu demi satu ilmu pedang dipraktikkan berulang kali oleh Carson Chen, dan masing-masing telah mencapai tingkat halus, dan esensinya telah dikuasai sepenuhnya. Tangan besi besar yang patah juga bisa berlatih. Berjalan di atas angin. Teknik tubuh bayangan terbelah. Tidak ada yang jatuh. Saya tidak tahu apakah itu karena basis kultivasi telah mencapai kesempurnaan besar alam darah energi, dan kehendak spiritual menjadi lebih kuat dan lebih harmonis. Carson Chen dapat merasakan bahwa dia membuat kemajuan setiap hari. Tampaknya setiap saat, ada percikan inspirasi yang bertabrakan. Pada hari ke-13, hari itu mendung. Berada di dalam gua, Carson Chen merasa sangat jelas dan tertekan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk keluar dari gua. Dari tinggal di gua sampai sekarang, Carson Chen belum keluar selama 13 hari penuh. Melihat ke atas, dunia suram dan suram, jelas siang hari, tetapi juga membuat orang merasa seperti malam datang, orang kesulitan bernapas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan suasananya suram. Tiba-tiba, ada angin yang bertiup entah dari mana, menghancurkan depresi yang menyesakkan ini dalam sekejap. Angin menjadi lebih kencang dalam sekejap, angin menderu berubah menjadi badai dan menderu, dan awan gelap di langit perlahan bergerak, dan di antara arus, itu membuat orang merasa berat, seolah-olah pegunungan bergerak ke samping, dan langit dan bumi tiba-tiba berubah. Menyapu matanya, dikelilingi oleh pegunungan, ada banyak bayangan hitam, dan Fulin merasa seolah-olah dia patah hati. Carson Chen melihat ke langit. Kebetulan petir yang menyilaukan jatuh dari awan gelap yang pekat dan tebal. Di mata Carson Chen, itu seperti pedang surgawi dengan kekuatan yang mencengangkan. Awan gelap menembus, luar biasa. Awan gelap yang tampak setebal gunung tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan selemah kertas tipis di bawah pedang tajam. Klik, gemuruh. Ketika petir dan guntur yang sangat menyilaukan jatuh, ada suara besar yang menembus gendang telinga, berguling dan berguling, terus-menerus. Carson Chen tertegun. Petir yang menyilaukan dan mendominasi itu tidak hanya membelah awan gelap yang tebal, tetapi juga membelah belenggu di benaknya. Dalam sekejap, sepertinya inspirasi yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Hanya saja banyak inspirasi yang tersebar, seperti fragmen, dan sulit untuk mengumpulkannya. Seluruh tubuh Carson Chen memasuki keadaan yang aneh, tanpa pikiran, hanya menatap langit seperti ini. Setelah kilat menyilaukan pertama,
ada yang kedua dan ketiga, dan segera, langit ditutupi oleh kilat pijar yang menyilaukan satu demi satu. Menempati, awan gelap yang tebal dan terus-menerus semuanya robek dan hancur. Jadi, Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan kilat dan guntur pijar yang tak terhitung jumlahnya terpantul di matanya, seolah-olah mereka adalah dewa. Fragmen inspirasi yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan dan secara bertahap menjadi satu. Carson Chen segera berbalik dan melangkah ke dalam gua, mendekati tumpukan besi halus, dan ketika dia berada 5 meter dari tumpukan besi halus, dia langsung menghunus pedangnya. Pada saat yang sama, potongan-potongan inspirasi di benaknya benar-benar terkumpul, diringkas menjadi sambaran petir dan ditembakkan ke udara, seolah-olah pedang ditebas dengan momentum yang tak tertandingi. Keluar dari pedang. Terlalu cepat, lengannya menghilang, hanya cahaya pedang itu sedingin embun beku dan salju, dan menyilaukan, menerangi gua, membuat orang tidak dapat melihat secara langsung. Itu berubah menjadi sambaran petir dan halilintar, merobek udara seketika, melalui jarak 5 meter, menuju tumpukan besi halus. Dalam waktu kurang dari setengah kedipan mata, kilat, guntur, dan cahaya pedang telah melintasi jarak 5 meter, dengan ketajaman dan dominasi yang tak tertandingi, seolah-olah bisa menghancurkan dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Di bawah cahaya pedang petir ini, tumpukan besi halus pertama rapuh seperti tahu, dan langsung hancur. Cahaya pedang petir tidak melemah sama sekali, dan bergegas ke tumpukan besi halus kedua. Satu demi satu, seperti bambu yang patah, melintas, menghancurkan segalanya. Seluruh proses tampaknya berlangsung lama, tetapi pada kenyataannya, hanya butuh satu kedipan mata, petir dan cahaya pedang yang menyilaukan menghilang, dan tumpukan besi halus kelima runtuh dan hampir pecah, depan benar-benar terpotong, dan retakannya sedikit kasar. Wajah Carson Chen pucat, tubuhnya bergoyang, langkahnya terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh ke tanah. Segera, ki dan darah bersirkulasi dengan cepat dan pulih dengan cepat, kulit pucatnya kembali menjadi sedikit warna setelah 3 kedipan, dan dia tidak terlihat berbeda dari orang normal setelah 10 kedipan. Setelah 30 kedipan, 50% vitalitas dan 30% kekuatan fisik seluruh tubuh akan langsung pulih. Anda tahu, pedang itu adalah pedang inspirasi, dan sama sekali tidak di bawah kendali Carson Chen. Ketika pedang itu terbunuh, semua kekuatan ki dan darah akan dikonsumsi dalam sekejap, dan semua kekuatan dari tubuh akan dikonsumsi dalam sekejap. Itu adalah pedang yang habis-habisan. Butuh setidaknya 2 atau 3 jam bagi petarung lain untuk tidak mengambil ramuan untuk pulih, tetapi Carson Chen membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, terlalu cepat, dan ini bahkan tanpa menggunakan Sensei Yujing. Meskipun mengkonsumsi banyak, kekuatannya juga sangat menakutkan. Melihat 4 tiang besi halus yang dipotong di depan, Carson Chen tidak bisa menahan napas. Kekuatan semacam ini tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari aliran alam halus yang tak ada habisnya. Anda harus tahu bahwa ada jarak 1 meter di antara setiap tumpukan besi halus. Ketika menghancurkan yang pertama, itu akan menghabiskan sebagian dari kekuatannya, dan ketika melewati jarak 1 meter, secara alami akan menghabiskan sebagian. Jika itu berlanjut satu persatu, kesulitannya adalah jika dikalikan, kekuatannya secara alami juga akan berlipat ganda. Dengan metode konsumsi dan kekuatan yang begitu mengerikan, tidak ada keraguan bahwa ini adalah teknik pedang rahasia sejati lainnya, seperti pedang bayangan awan langit. Bersambung. Bab 132 Darah Mendidih. Penghancur besi besar. Telapak tangan kiri terayun keluar, bagian depan telapak tangan berlumuran darah kristal, seperti pembuluh darah. Telapak tangan tampak lambat tapi cepat, dan langsung mengenai tumpukan besi halus. Dengan keras, tumpukan besi kokoh yang tegak itu bergetar, telapak tengahnya langsung cekung, dan garis telapak tangan sedikit menonjol dari belakang. Anehnya, seluruh tumpukan besi halus itu masih lurus tanpa ada bengkokan. Menarik telapak tangannya, dia melihat garis-garis yang jelas di cetakan telapak tangan.
Carson Chen menghela nafas lega dan berlatih setiap hari. Meskipun tangan besi patah besar masih dalam keadaan halus, penerapannya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan kekuatannya lebih ringkas, terutama didorong oleh energi dan darah yang murni, itu bahkan lebih menakutkan. Mengeluarkan telapak tangan yang begitu kuat dan kejam dengan seluruh kekuatannya menghabiskan hampir 10% kekuatan darah, dan kekuatan darah yang dikonsumsi oleh aliran panjang adalah sama, dan dibutuhkan 3 kedipan mata untuk pulih sepenuhnya. Di masa lalu, meskipun kekuatan ki dan darah lebih murni daripada alam darah energi dan petarung darah, kekuatannya sebenarnya sama. Perbedaannya adalah mengkonsumsi lebih sedikit energi dan pulih lebih cepat, dan dapat melakukan lebih banyak level bela diri berturut-turut, seni. Sekarang kekuatan ki dan darah di seluruh tubuh 10 kali lebih murni dari fondasi aslinya, berubah menjadi yang ki dan darah murni tidak mungkin untuk melanjutkan terlalu banyak nilai seni bela diri, tetapi kecepatan pemulihannya sangat cepat, dan iramanya dikontrol dengan baik, jadi ada kemungkinan tak terbatas untuk menampilkannya. Tentu saja, sebenarnya tampilan tak terbatas juga merupakan teori, lagi pula pemulihan kekuatan ki dan darah perlu menghabiskan kekuatan dalam darah, tetapi diserap dari tubuh. Hanya saja tubuh yang bebas bocor akan mendaur ulang energi yang dikonsumsi secara berlebihan, namun setelah berkali-kali, masih perlu mengisi kembali energi tubuh yang cukup. Daya tahan tempur telah sangat ditingkatkan, itu sudah pasti. Setelah berlatih Dasatisou, Carson Chen mulai berlatih ilmu pedang. Mengumpulkan kekuatannya dan berkonsentrasi, dengan pedang di sarungnya, Carson Chen menatap ke depan. Pedang pembunuh petir berkedip. Dengan teriakan rendah, cahaya tajam dari kedua matanya seperti sambaran petir yang menyala-nyala. Dengan goyangan lengan kanannya, dia kehilangan bayangannya, dan Frost Sword keluar dari sarungnya. Cahaya yang sangat menyilaukan merobek udara di sekejap mata, dan aura yang ganas dan mendominasi sepertinya mampu menembus dan menghancurkan segalanya di bawah pedang. Jarak beberapa meter langsung diabaikan, tiang besi halus pertama ditembus, dan kemudian, cahaya pedang seperti kilat menembus tiang besi halus kedua dan menghilang. Kedua tumpukan besi halus itu jatuh bersamaan dan terpotong, patahannya halus, tetapi jika dilihat lebih dekat, masih sedikit kasar. Pedang petir yang digerakkan oleh 10% kekuatan fisik dan 10% energi yang murni dan darah lebih kuat daripada pedang jangka panjang dalam keadaan halus, setidaknya 5 kali, kata Carson Chen pada dirinya sendiri, hanya bisa didengar oleh diri sendiri. Pedang ini persis hasil dari ilmu pedang pembangun fondasi dan ilmu pedang guntur yang dipraktekkan secara ekstrim, dan pemahaman campuran lahir dari esensi ilmu pedang lainnya, dan akhirnya melihat kilat dan guntur merobek awan gelap yang tebal, dan menyeluruh memahami. Sama seperti pedang Tiang Wang Yunying, ini adalah teknik pedang di ranah misteri sejati, dan satu gerakan ini sangat kuat. Xianji Lei Sajian dan pedang Tiang Wang Yunying keduanya adalah teknik pedang alam rahasia yang sebenarnya, tetapi mereka berbeda, kata Carson Chen diam-diam. Rahasia pedang Tiang Wang Yunying terletak pada cahaya dan bayangan, yang terutama dapat mengganggu garis pandang, membuat orang tidak dapat melihat atau mendengar, dan bahkan persepsi mereka melemah, sehingga mereka dihantam oleh pedang. Langkah ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Pedang petir berbeda. Ini adalah ilmu pedang yang murni mematikan, menggunakan cahaya pedang yang kuat untuk memadatkan dan menyilaukan mata. Pedang itu sangat cepat dan melintas seperti kilat, dan kekuatannya menguasai seperti guntur. Cepat dan kejam, penuh dengan kekuatan penghancur, inilah misteri pedang pembunuh guntur Sanji. Pedang bayangan awan langit, yang juga didorong oleh 10% kekuatan fisik dan 10% energi dan darah yang murni, hanya sedikit lebih kuat daripada Changlibu halus, mungkin sekitar 10%, yang sangat berbeda dari Sanji Thunder Killing pedang. Namun, pedang Tiang Wang Yunying telah matang, dan pedang pembunuh guntur Sanji masih relatif kasar. Anda dapat mengetahui dari patahan tumpukan besi halus bahwa perlu banyak latihan untuk menguasainya dengan bebas. Hari demi hari, latihan Carson Chen telah menambahkan pedang guntur yang berkedip. Selain itu,
dia akan terus mempelajari misteri darah yang terbakar dan darah yang mendidih, berharap dapat menciptakan sendiri teknik terlarang yang lebih baik, yang dapat digunakan dalam sekejap. Sangat meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak Carson Chen menetap di gua. Setelah sebulan pelatihan, tingkat kultivasi tidak berubah, tetapi berbagai kemampuan kesempurnaan besar alam darah energi pada dasarnya telah dieksplorasi dengan jelas, dan mereka akrab dan dikuasai. Selain itu, kekuatannya juga telah meningkat secara signifikan. Secara khusus, pedang pembunuh petir, yang telah memahami alam rahasia sejati, bahkan lebih menakutkan, dan kemampuan untuk menyelesaikan alam darah energi membuat gerakan pedang semacam ini di alam rahasia sejati berubah dari pembunuh yang bisa hanya digunakan sekali atau dua kali, menjadi serangan seperti seni bela diri tingkat tinggi. Di masa lalu, kekuatan fisik tidak cukup kuat, dan kekuatan ki dan darah juga terbatas. Jika teknik pedang rahasia yang sebenarnya tidak meledak dengan alam darah energi penuh, itu tidak akan memiliki banyak kekuatan sama sekali. Yang, kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan, kombinasi dua lebih baik daripada 1+1. Latar belakang saya jauh dari cukup, kata Carson Chen diam-diam. Ingin membuat teknik terlarang yang lebih kuat, bahkan setelah sebulan kerja keras, tidak ada petunjuk, lagi pula misteri yang terkandung dalam teknik terlarang itu sangat dalam. Namun, jika kamu menggunakan teknik mendidihkan darah, bisakah kamu melakukan teknik membakar darah? Carson Chen memiliki iseng. Setelah analisis yang cermat, saya pikir saya bisa mencobanya. Teknik perebusan darah ketiga dilakukan, darah mendidih, dan kekuatan yang lebih kuat memenuhi seluruh tubuh. Teknik pembakaran darah. Setelah bersiap-siap, Carson Chen menggunakan kehendak spiritual yang lebih kuat dan harmonis untuk mengendalikan darah mendidih di sekujur tubuhnya. Itu sangat sulit, untungnya, kehendak spiritual lebih kuat, jika tidak maka tidak mungkin. Ki dan darah yang mendidih itu panas, mereka bergesekan dan bertabrakan dalam sekejap, seolah-olah percikan api, dan mereka akan terbakar. Carson Chen sepertinya mendengar suara cici. Segera, kekuatan yang lebih tirani meledak, dan Carson Chen menamparnya dengan telapak tangan. Telapak tangan ini tidak menggunakan seni bela diri apapun, itu hanya telapak tangan biasa yang mengedarkan kekuatan ki dan darah, tetapi kekuatannya sangat tirani, bahkan ada cetakan telapak tangan yang tidak beraturan di mana telapak tangan itu jatuh, dan sepertinya ada retakan di tepi cetakan telapak tangan. Meskipun jejak yang ditimbulkan berbeda, Chen Zong dapat merasakan bahwa telapak tangan ini sangat kuat, dan diperkirakan tidak akan kalah dengan tangan besi besar yang patah. Tingkat ketiga dari darah mendidih meningkatkan kekuatan 2000 kati. Teknik pembakaran darah awalnya meningkat 1000 kati, tetapi untuk beberapa alasan, itu meningkat sekitar 3000 kati, yang langsung meningkatkan kekuatanku sebesar 5000 kati. Awalnya, fisik dan kekuatan lengan Carson Chen adalah 1000 jin, dan peningkatan di bawah kekuatan ki yang murni dan darah adalah 14.000 jin, menghasilkan total 15.000 jin, dan ditingkatkan dengan teknik perebusan darah ketiga sebesar 2000 jin. Teknik pembakaran darah dalam teknik perebusan darah meningkat 3000 kati, mencapai 20.000 kati yang mencengangkan dengan segera. Peningkatan kekuatannya cukup kuat, tetapi konsumsinya juga sangat tinggi. Itu benar-benar menghabiskan setengah dari yang ki murni dan darah dalam sekejap. Carson Chen terkejut. Ini juga menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan ki yang murni dan darah dengan cara ini belum banyak meningkat, tetapi secara keseluruhan tidak buruk. Metode ini disebut darah mendidih, dan itu bisa menjadi kartu Ho. Setengah bulan lagi berlalu. Sebuah pedang merobek langit seperti kilat dan guntur, dan memotong dua tumpukan besi halus, patahnya halus dan rata, tanpa kekasaran sedikit pun. Pedang pembunuh Xian Jilei telah mencapai titik ekstrim, dan ledakan darah mendidih juga mahir. Mereka yang dapat meningkat telah ditingkatkan menjadi ekstrim, kata Carson Chen diam-diam, merasa sedikit tertekan. Sepertinya tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan, dan itu telah mencapai batas. Carson Chen, aku akan memberimu tugas sekarang.
Utusan Qing Yuan memanggil Chen Zong ke guanya, merendahkan. Tugas apa? Carson Chen tidak rendah hati atau sombong. Awalnya, misi Kang Yuan adalah mengintai di Akademi Bela Diri Kiao, mencari kesempatan untuk membawa murid-murid berbakat dari Akademi Bela Diri Kiao untuk memperkuat Sekte Iblis Hitamku. Jika Kang Yuan dibunuh olehmu, kamu akan menyelamatkan misinya. Qing Yuanshi berkata, selain itu, kekuatanmu jauh lebih baik daripada Kang Yuan, terutama selama periode waktu ini. Kamu telah menguasai kekuatanmu sendiri dan menjadi lebih kuat. Kamu harus bisa memasuki 4 istana besar. Setelah aku menginginkanmu untuk memasuki 4 istana besar, dan mencoba yang terbaik untuk menemukan kesempatan untuk membawa murid dari 4 istana besar ke tempatku. Ketika suatu hari Sekte Iblis Hitam kita mendominasi dunia, kamu dan aku akan menjadi pahlawan hebat. Pada saat itu, Master Sekte akan menghadiahi kita. Mata utusan kera hijau hiruk-pikuk. Ekspresi Carson Chen tidak berubah sedikit pun. Oke. Ingat, jangan ambil risiko, karena sekarang kamu telah bergabung dengan darah monster-monster. Apakah kamu mau mengakuinya atau tidak, kamu selalu menjadi bagian dari Sekte Iblis Hitam kami. Utusan Qing Yuan mengalahkan Carson Chen, sangat peringatan, setelah identitas Anda terungkap, petarung manusia tidak mungkin melepaskan Anda. Aku tahu, Carson Chen tetap acuh tak acuh. Nyatanya, selain diriku sendiri, tidak ada orang lain yang tahu bahwa aku tidak bergabung dengan darah monster itu, tetapi sepenuhnya menyerah dan menyerap kekuatan yang terkandung dalam darah monster itu untuk menghilangkan kerugiannya. Aku sepenuhnya darah manusia, dan monster tidak ada hubungannya dengan itu. Kata-kata seperti itu tidak dapat diucapkan, jika tidak, utusan Qing Yuan tidak akan melepaskannya. Sekarang saya telah berada di sini selama 1,5 bulan, dan saya tidak melakukan perilaku abnormal lainnya kecuali untuk berkultivasi. Saya pikir utusan Qing Yuan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dan ditambah dengan apa yang disebut pengekangan darah monster, itu utusan Qing Yuan akan menyerahkan kepadanya untuk melakukan tugas mereka sendiri. Bagaimanapun, yang terbaik adalah keluar dari sini. Qi Fei akan menjadi asistenmu dan membantumu dalam tindakanmu. Utusan Qing Yuan berkata lagi. Oke, Carson Chen juga mengangguk setuju. Pergilah, jangan kecewakan aku, kata utusan Qing Yuan. Carson Chen dan Qi Fei pergi dan kembali ke Kiao Yuan di sepanjang jalan aslinya. Dengan Carson Chen sebagai pemimpin, Qi Fei sebenarnya sangat tidak puas, tetapi tidak berdaya. Kekuatan Carson Chen terlalu kuat, bahkan jika dia di iblis, dia sama sekali bukan lawan-lawan, jadi dia hanya bisa menurut. Mengganti tumpukan besi halus setiap hari akan menelan biaya puluhan ribu dolar giok putih setiap kali, dan keluarga serta bisnis Anda tidak mampu membelanjakan begitu banyak. Melihat ke belakang Carson Chen dan mereka berdua pergi, utusan Qing Yuan berkata pada dirinya sendiri, merasa sedikit patah hati. Setelah 1,5 bulan, uang giok putih yang dihabiskan untuk mengganti tumpukan besi halus untuk Carson Chen setidaknya lebih dari 400.000 yuan, masih kurang. Jika Carson Chen diizinkan untuk tinggal selama beberapa bulan lagi, keluarganya tidak akan dikosongkan. Setelah beberapa pengamatan, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Dia memiliki darah monster dan binatang buas, dan dia tidak cocok dengan manusia. Petarung dia membiarkan Carson Chen pergi sehingga dia bisa menyelesaikan tugas dan tumbuh lebih kuat. Gerbang Setan Hitam bersambung.